Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Rohadatul Aisi. Hari ini saya akan memberikan materi EPLS yang bertema belajar efektif. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian belajar efektif. Belajar efektif adalah proses pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, dan kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama adalah belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar yang lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Namun, sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak atau paman, agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun belum dijelaskan guru. Yang kedua adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun, catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek, karena dapat merugikan kita sendiri. Yang ketiga adalah disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main, serta dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, ibadah, mandi, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut. Yang keempat adalah belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan latihan soal-soal. Yang kelima adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Yang keenam adalah jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila kamu tidak mengerti tentang suatu hal dalam pelajaran, entah itu pelajaran matematika ataupun pelajaran yang lainnya. Yang ketujuh adalah kerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Enak kan kalau kita cepat mengerjakan PR, jadi masih punya banyak waktu untuk bermain dan nonton TV. Yang kedelapan adalah cukup istirahat, makan, dan bermain. Semuanya dilakukan secara berimbang. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal penting lainnya. Contohnya, makan dan istirahat. Padahal setelah seharian di sekolah, tak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makanan yang kita makan. Oleh karenanya, kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar setiap hari,
jadi tidak sering mengantuk di kelas. Yang kesembilan adalah ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Contohnya, apabila kalian suka pelajaran pramuka, cobalah untuk mengikuti kegiatan pramuka tersebut. Sehingga selain belajar, pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapatkan di luar sekolah. Yang ke-10 adalah niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Entah itu tentang makanan, games, atau yang lainnya. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Terakhir, saya akan memberikan tugas. Yang pertama, sebutkan tips-tips belajar yang efektif. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan catatan intisari pelajaran. Dan yang ketiga, berikan contoh disiplin dalam belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.